Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita dari Lembaga Diklat Profesi Pengembangan Wirausaha Nusantara. Mari kita masuk ke tahap kedua. Di dalam tahap kedua ini, kita mulai dari transaksi yang kita peroleh tadi, jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ada transaksi seperti ini. Ini adalah suatu hal-hal yang umum dalam suatu transaksi, bahwa dimulai dengan tanggal 2 September nanti dan diakhiri dengan tanggal 30 September. Nah, untuk itu mari kita sama-sama lihat di transaksi ini. Dari transaksi ini, transaksi tahap kedua ini Bapak dan Ibu hanya mengerti, memahami dua kalimat saja. Apakah transaksi itu sebagai penerimaan dan apakah transaksi itu sebagai pengeluaran. Selanjutnya kita harus perlu hati-hati mengganti tanggal transaksi sesuai dengan template yang tersedia. Baik, kita langsung kepada transaksi. Nah, dalam template soal yang kita lihat bahwa tanggal 2 September Ibu Linda menambah modal usaha sebesar 85 juta, ditransfer ke BNI sebesar 75 juta dan dibawa pulang ke kantor sebesar 10 juta. Nah, apakah ini penerimaan atau pengeluaran? Kalau demikian halnya, ini adalah sebagai penerimaan, tekan penerimaan. Selanjutnya, apakah penerimaan ini penjualan, utang, modal, penghasilan, penarikan dari bank, atau pendapatan diterima di muka? Tentu ini adalah transaksi menambah modal. Tekan menambah modal. Modal apa? Nah, kita tinggal pilih adalah modal uang. Modal uang. Jenisnya di sini apa? Berapa jumlahnya? Pertama transaksinya adalah 75 juta. 75 juta. Nah, ini dibuat kemana ini? Ditransfer. Ditransfer artinya kita buka bank rekening. Di mana kita buka bank rekening? Kita buat di bank BNI 46. BNI. Nomor rekening. Kembali lagi kita pada template. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mata uang. IDR. Kemudian jenis rekening tabungan simpan. Berhasil disimpan, tetapi kita harus diverifikasi siapa nama banknya. Nah, banknya adalah BNI. Kemudian, nah di sini Bapak dan Ibu hati-hati, tanggal transaksi ini harus kita ganti. Hari ini kita latihan tanggal 18 Oktober 2020, tetapi di template kita adalah 2 September 2019. Kita ganti tanggal. Ganti tahunnya dulu. Ganti bulan September 2019, tanggal berapa? Tanggal 2, nah langsung 2 September 2019. Catatan, menambah modal disimpan di BNI. Simpan, berhasil Bapak dan Ibu. Kita transaksi pertama berhasil kita simpan. Transaksi kedua adalah membawa 10 juta ke kantor. Kembali ke menu, berarti tetap adalah menambah modal. Modal ini kita simpan di kantor kita sebesar 10 juta. 10 juta berbentuk tunai. Nah, ganti tanggal. Pertama ganti tahun, ganti bulan, ganti tanggal. Catatan, ini adalah istilah dalam keuangan adalah petty cash. Simpan. 2 transaksi dari satu soal. Selanjutnya soal kedua, tanggal 2 September Ibu Linda membuat pakaian seragam 1 juta, cetak brosur 1 juta, papan nama 800.000. Nah, ini kita kembali ke menu. Apakah ini penerimaan atau pengeluaran? Nah, dalam transaksi ini kita adalah pengeluaran. Nah, ini sebagai beban. Nah, ini tidak ada dalam hal ini catatan sebagai pakaian seragam dan lainnya, itu tidak ada brosur dan tidak ada papan nama. Ini adalah biaya umum dan administrasi. Totalnya bisa kita gabung, 1 juta tambah 1 juta tambah 800 adalah 2.800.000. Ganti tanggal dan ganti bulan. Ganti tanggal, ganti tahun, ganti bulan, tanggal 2 September. Nah, otomatis pembayaran pakai apa? Nah,
dibayar dengan tunai. Tunai ya. Baru di dalam catatannya baru kita perinci. Kita perinci dalam catatannya adalah soal itu kita gabungkan di dalam suatu catatan. Simpan. Berhasil menyimpan. Ya. 3 transaksi sudah kita peroleh. Kemudian tanggal 3 September 2019 dibayar sewa usaha untuk 12 bulan sejumlah 12 juta yang dibayar dengan giro. Bapak dan Ibu, kita kembali ke menu transaksi, pilih apakah penerimaan atau pengeluaran. Otomatis kalau dibayar adalah pengeluaran karena dia itu untuk 12 bulan ke depan adalah beban dibayar di muka. Pilih dibayar di muka sebesar berapa? 12 juta. Nah, jenis beban. Jenis beban adalah beban sewa. Nah, jangka waktu ikutin template 12 bulan. Kita bayar dengan apa? Hati-hati, Bapak dan Ibu, pembayarannya adalah harus dengan giro. Nah, kemudian bank. Kalau kita giro bank apa? Oh, bukan tambah. Bapak dan Ibu, kalau kita giro, banknya apa? Yang sudah ada giro adalah Bank Mandiri. Pilih Bank Mandiri, ganti tanggal dan ganti bulan. Ganti tahun, ganti bulan, tanggalnya adalah tanggal 4, tersimpan langsung. Ini adalah sewa dibayar di muka. Sewa usaha dibayar di muka. Simpan. Nah, berhasil menyimpan. Nah, selanjutnya seperti tahap awal kita langsung kembali kepada menu. Nah, tanggal 4 September dilakukan pembelian bahan material jus dan buah segar dengan pembayaran transfer via BNI. Nah, kalau kita melakukan pembelian berarti ini adalah suatu pengeluaran. Pengeluaran apa? Yang paling pas untuk ini adalah bahan material. Nah, pembayaran bagaimana? Oh, tentu walaupun kita transfer tetap tunai, bukan ngutang kita. Berarti kita buat tunai. Pemasoknya di sini karena sudah ada pemasok, cek pemasoknya buah sama segar. Kemudian kita pembayaran di sini adalah pembayaran dengan BNI transfer. Berarti pilih pembayaran sistem transfer. Oke. Nah, muncul dia pilih bank. Pilih Bank BNI, kemudian tanggalnya, pilih tahun, pilih bulan, tanggal berapa kita lakukan transaksi, tanggal 4. Oke, otomatis. Kemudian apa yang kita beli? Nah, di sini ada 3 transaksi, ada mangga, ada jambu, ada buah naga. Pertama kita tambah dengan mangga. Mangga, nama bahan material mangga. Nah, kategori tentu ini adalah bahan jus. Jus, simpan. Satuan kita bisa lihat di sini adalah kilogram. Nah, kemudian harga beli berapa kita beli? 25.000 per kilo. Simpan. Harus diisi kategori. Nah, bahan material, bahan jus, simpan. Perlu diverifikasi, data berhasil simpan. Nah, kemudian apa yang kita harus simpan? Pertama adalah mangga. Stoknya berapa yang kita beli? 100 kilo. Jumlah kita beli 100 kilo. Tambahkan, otomatis masuk kepada sistem. Yang kedua adalah jambu. Tetap seperti tadi posisinya adalah jambu. Kemudian kategori karena sudah kita buat tadi kategori bahan jus, tinggal pilih. Kemudian satuannya adalah kilo. Kemudian harga belinya kita diisi sesuai template adalah 16.000. Simpan. Berhasil simpan. Yang kita simpan berhasil kita simpan. Sekarang dia harus verifikasi apalagi yang harus kita simpan. Dari mangga sudah masuk, jambu yang belum ada stoknya. Jambu berarti stok jambu adalah 150 kilo. 150 kilo. Tambahkan, otomatis bertambah dia. Yang terakhir adalah buah naga. Tambah nama barang yang beli
buah naga. Kategori adalah bahan jus. Satuan kilogram, harga beli kita adalah 30.000. Simpan, berhasil simpan. Selanjutnya dia harus verifikasi apa yang kita beli, buah naga. Berapa yang kita beli buah naga? 300 kilo. Tambah. Oke, langsung. Otomatis total dia bayar 13.900.000 dibayar dengan BNI. Catatannya adalah bahan jus. Simpan. Bapak dan Ibu berhasil menyimpan. Selanjutnya, sampai selesai kita buat nanti adalah tanggal 13 September. Penjualan jus sebanyak 2.500 liter. Kembali ke menu, kalau penjualan, apakah penerimaan atau pengeluaran? Penerimaan, penjualan. Penjualan ini adalah penjualan tunai. Kepada siapa pelanggan kita jual di sini? Kita jual kepada restoran Putra karena sudah ada template-nya. Pembayaran di mana, kemana kita bayar ini? Dibayar adalah transfer kepada BNI. Nah, kemudian okekan, kemudian gantikan tahun, otomatis sudah berganti tahun, gantikan tanggal, bulan September, tanggal 13 September. Oke, berhasil. Kepada siapa kita jual? Belum ada penjualan, harus kita tambah. Nah, kita harus jual ini kepada Putra Restoran. Kategori barang bukan bahan jus ya. Kategori barang belum adalah, harus kita tulis kategorinya adalah jus buah segar. Simpan, kemudian satuan barang yang kita jual adalah liter, kemudian harga satuan yang kita jual adalah 12.500 liter. 12.500 rupiah per liter. Verifikasi karena kategori harus dia buat jus buah segar. Simpan. Data berhasil disimpan. Apa yang kita simpan dia verifikasi kepada restoran Putra. Berapa yang banyak kita jual? 2.500 liter. 2.500 liter. Otomatis 31 juta masuk ke pilih ke BNI, transfer ke BNI. Oke. Catatannya adalah penjualan jus. Simpan. Bapak dan Ibu berhasil menyimpan penjualan jus, metodenya transfer. Kenapa disebutkan demikian? Nanti ada transfer, ada cash, ada berbentuk giro. Karena Bapak dan Ibu, walaupun nanti balance antara aset sama dengan kewajiban dan modal, tetapi apabila pos-pos dalam neraca itu tidak sama, nanti akan berbeda barangkali. Kalau kita hanya terima berbentuk tunai, berarti tunai kita tinggi, bank kita rendah. Tapi kalau seandainya disebutkan, kalau dia sarankan kepada transfer, masuklah dia ke bentuk tabungan. Tapi kalau dia sarankan nanti kepada giro, masuklah dia ke rekening giro. Tapi kalau dia sampaikan nanti tunailah dia masuk. Sehingga apabila balance belum tentu benar, tapi harus semua pos-pos dalam neraca sama. Nah, ya kita lanjut. Tanggal 20 September membayar biaya listrik. Ya, pembayaran ya, biaya listrik, biaya air dan biaya telepon. Nah, ini penjualan kepada transaksi. Nah, kalau kita membayar berarti pengeluaran. Pengeluaran listrik, air, telepon adalah beban. Nah, di sini cek. Nah, listrik pilih. Ada transaksi listrik. Listrik berapa nilainya? Langsung kepada nilai adalah sebesar Rp500.000. Nah, pilih tahun, pilih bulan September. Nah, dan tanggalnya adalah tanggal 20.
hati-hati, pembayaran dilakukan pembayaran dengan tunai, catatan biaya listrik, simpan. Nah, berhasil disimpan, kembali ke menu transaksi. Selanjutnya adalah biaya beban telepon. Cek telepon, ada nilainya adalah sebesar 400.000. Sama, pilih tahun, ganti bulan, pilih tanggal 20 September. Bayar secara tunai, catatannya biaya telepon. Simpan. Transaksi ketiga adalah beban listrik, beban air. Transaksi kita adalah beban air. Pilih beban, cari beban air. Nah, berapa nilainya beban air? 300.000. Sama, pilih tahun, pilih bulan, ganti tanggal, tulis biaya air, simpan. 3 transaksi ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, tanggal 25 dilakukan pembayaran gaji karyawan untuk 2 orang sejumlah 6 juta. Tetap kita kembali ke transaksi pengeluaran beban. Nah, beban tenaga kerja sebesar 6 juta. Nah, pilih tanggal, ganti bulan, ganti tahun, ganti bulan, pilih tanggal. Tanggalnya adalah tanggal 25. Pembayaran dilakukan dengan BNI. Hati-hati ya, pembayaran dengan transfer, pilih bank BNI. Otomatis nanti uang di BNI berkurang sebesar 6 juta untuk biaya gaji karyawan. Catatan biaya gaji 2 orang karyawan. Simpan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 26 September, Ibu Linda mengambil dari perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. Kalau dia mengambil berarti ini adalah pengeluaran. Pengeluaran itu ada di penarikan modal sebesar 4 juta. 4 juta. Dari mana diambil Ibu Linda uang 4 juta ini? Dia mengambil dari bank, berarti transfer. Dari bank mana? Dari BNI. Nah, dari BNI pilih ganti tahun, ganti bulan, tanggalnya adalah tanggal 26. Tanggal 26 September. Catatannya adalah drive. Ya, simpan. Berhasil disimpan. Nah, lihat template soal. Tanggal 26 September, Ibu Linda membayar hutang usaha kepada Buah Segar sejumlah 8 juta yang ditransfer dari Bank BNI. Nah, ini adalah pembayaran, ya, kewajiban. Kewajiban kita yang tadinya adalah pelunasan karena kredit, ya. Nama pemasok kita tadinya adalah Buah Segar. Nah, tadinya apakah benar kita waktu itu punya utang 10 juta? Bisa kita lihat bahwa betul kita punya utang tadinya 10 juta. Tapi saat ini baru kita bayar dulu sebesar 8 juta. Nah, ya sudah niat baik untuk membayar, mencicil utang. Dibayar pakai apa? Hati-hati. Nah, dibayar pakai transfer dari bank. Nah, cari banknya dari mana? Bank BNI. Ganti tahun, ganti bulan, tanggalnya adalah tanggal 26 September. Catatan bayar hutang. Simpan. Bapak dan Ibu, transaksi tanggal 26 sudah kita selesaikan. Sekarang transaksi tanggal 27, Ibu Linda menerima uang sejumlah 4 juta dari restoran Putra sebagai penerimaan dari piutang usaha. Nah, kembali ke menu. Kalau menerima, apakah penerimaan pengeluaran? Tentu penerimaan.
Penerimaan apa ini? Ya, orang membayar utang kepada kita. Penerimaan adalah dari Bapak dan Ibu. Kita kembali ke transaksi. Soal selanjutnya adalah tanggal 27 September 2019, Ibu Linda menerima uang tunai sejumlah 4 juta dari restoran Putra sebagai penerimaan dari piutang usaha. Artinya ini adalah penerimaan, kita tekan penerimaan. Nah, penerimaan berbentuk apakah ini? Ini penerimaan karena dulunya kita menjual ke restoran Putra ini, akan tetapi kita berikan penjualan secara kredit, sehingga kita buatlah ini menjadi penjualan. Dari mana sumber uang kita peroleh? Tentu bukan dari barang jadi, bukan penjualan jadi kredit, tapi pembayaran utang dari pelanggan. Nah, pembayaran utang dari pelanggan, siapa pelanggan kita? Pelanggan kita adalah restoran Putra. Restoran Putra berapa tadi tagihan kita sama dia? Ada 5 juta. Tetapi kali ini berapa yang dia bayar? Yang dia baru bayar adalah sebesar 4 juta. 4 juta dia bayar. Nah, pembayarannya kita pun harus lihat kemana uang itu disimpan. Nah, uang ini kita 4 juta ini disimpan ke giro, ya, otomatis usah ke giro. Nah, gironya bank apa? Bank Mandiri. Jelas bahwa kita simpan ke giro, kemudian tanggal transaksi harus diganti tahun 2019 bulan 9 tanggal 27. Catatan penerimaan piutang usaha simpan. Nah, Bapak dan Ibu, kita seperti soal-soal sebelumnya, kita lanjut ke transaksi. Transaksi berikutnya adalah transaksi terakhir di dalam template soal kita adalah stock of name. Stock of name ini adalah berbentuk pengeluaran. Tekan pengeluaran, cari stock of name. Nah, ada stock of name. Bapak dan Ibu, kita lihat material apa yang harus kita stock name. Pertama buah naga. Buah naga tanggal kita itu adalah tanggal 30 September tahun 2019. Nah, stok lama 300. Sekarang jumlah stok kita berapa? Stok yang ada di sini buah naga adalah 20. Berarti yang terpakai adalah 280 kilo. Catatannya stok buah naga. Ya, sisanya stok kita saat ini adalah stok buah naga. Nah, jumlahnya sebagai dibuat. Begitupun kita masuk ke transaksi berikutnya adalah stok 6. Habis buah naga adalah jambu, ganti tahun, diganti bulan, ganti tanggal, pas 30 September 2019. Berapa stoknya itu? Kita jambu adalah 25 kilo lagi, berarti yang terpakai adalah 125.000. Ada sisa stok jambu. Simpan. Transaksi terakhir adalah tetap stok of 6 kita. Untuk stok of 6 bahan yang belum kita cek adalah mangga. Mangga tanggal 30 September 2019, sisa stok mangga adalah 20 kilo, berarti terpakai 80. Catatannya sisa stok mangga. Nah, alhamdulillah semua transaksi sudah kita catat di dalam platform Siapi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat apakah transaksi kita ini balance sesuai dengan apa yang ada dalam template. Bila tidak balance berarti kita ada yang salah. Bila balance belum tentu benar, kita harus cek satu persatu yang ada di
rekening neraca. Pos-pos yang ada di rekening neraca dan rugi laba harus sesuai dengan standar SOP yang ada di platform Siapik. Kita pergi ke laporan keuangan, pilih tahun 2019, pilih bulan September. Mudah-mudahan sama, mari kita tampilkan 135.600, 135.600. Posisi sama, coba kita lihat di PDF-nya. Nah, Bapak dan Ibu, posisi jumlah aset 135.600, posisi modal, kewajiban modal dan saldo laba 135.600, berarti balance, kompeten. Nah, tahapan selanjutnya Bapak dan Ibu adalah coba kita lihat adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi, kita pilih tahun adalah pilih tahun 2019. Kita pilih bulan adalah bulan September, kita tampilkan. Kita lebih bagus cek ke laporan, ke ekspor ke PDF supaya laporannya lebih bagus. Nah, jelas di sini posisi kita adalah posisi laba sebesar 7.600.000. Nah, saldo laba awal kita transaksi pada saat kita membuat neraca saldo 6 juta, tapi ada penarikan oleh pemilik 4 juta. Ini yang disebutkan dengan proyek tadi itu, sehingga saldo laba akhir 9.600.000. Kompeten. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita ingin mengetahui bagaimana kinerja daripada perusahaan. Di sini pihak ketiga langsung mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari perusahaan yang kita kelola. Nah, dari kinerja perusahaan, laporan. Kita lihat laporan kinerja. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan rasio likuiditasnya. Rasio likuiditas, kita pilih tahun 2019. Oke, kemudian pilih bulan September. Oke, dan kita tampilkan. Lebih bagus kita buatkan kepada PDF untuk melihat secara jelas apa artinya. Bapak dan Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kita dalam mengerjakan catatan keuangan dengan menggunakan platform Siapik, kita konsentrasi selama 30 menit setara dengan 2 atau 3 semester kalau Bapak dan Ibu kuliah di Fakultas Ekonomi di jurusan akuntansi. Di sini jelas bahwa rasio lancarnya adalah sebesar 61,93%, yang artinya nilai rasio lancar adalah sebesar 61,93%, artinya nilai aset lancar tersebut mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar 61,93 kali atau 61,93 rupiah mampu membiayai Rp1 kewajiban jangka pendek. Sehingga Bapak dan Ibu, pihak ketiga apabila melihat dari rasio likuiditasnya ini, nah ini perusahaannya cukup menjanjikan dan cukup liquid. Nah, inilah yang kita maksudkan tadi, gunakan platform Siapik, masukkan transaksi pada sistem yang ada, dalam waktu 30 menit kita bisa memperoleh hasilnya yang sangat bagus. Dan Bapak dan Ibu, ini sangat bagus kita gunakan untuk workshop bagi pencatatan keuangan suatu transaksi perusahaan. Dan jelas di sini bahwa nama yang kita tuliskan tadi di dalam nama perusahaan kita tercetak langsung di judul daripada semua transaksi kegiatan. Di sini tadi kita sebutkan Buyer Jus Buah Jakarta. Di sini pun adalah tertulis namanya. Bapak dan Ibu, apabila kita menggunakan ini dalam suatu kegiatan workshop yang hasilnya harus betul-betul kompeten, Rp1 pun tidak boleh berbeda dengan standar yang ada, dan tidak boleh kompetensi orang lain kita gunakan menjadi kompetensi kita, dan begitu pun kompetensi kemampuan kita tidak boleh digunakan oleh orang-orang lain. Nah, semua kegiatan-kegiatan transaksi keuangan ada di laporan Siapik ini. Apakah Bapak dan Ibu mau melihat nanti laporan rincian
laporan arus kas, laporan historis transaksi, laporan kinerja keuangan, laporan tren, laporan analisa beban usaha tahunan, dan lain-lain. Ya, kalau kita mau melihat daripada laporan rincian, contohnya salah satu, kita bisa lihat rincian apa, mulai dari rincian kas, giro, sampai dengan rincian bahan material, semua ada. Coba Bapak dan Ibu, salah satu kita cek. Kita coba lihat rincian bahan material. Rincian bahan material tahun 2019, bulan September, tampilkan apa material yang ada. Nah, jelas di sini. Buah naga, jambu, mangga. Nah, semua Bapak dan Ibu ada di platform Siapik ini. Demikian, terima kasih. Selamat mencoba, selamat mengikuti workshop. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.